Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan berikan simulasi untuk memori EEPROM 2764. Jadi kalau yang kemarin kita pernah berikan video untuk RAM ya 6264. Ini dari tipe EEPROM, tipenya depannya biasanya menggunakan 27. Kemudian 64 ini menunjukkan nilai kapasitas dari memorinya, yaitu 64 kilobit, atau kalau dijadikan byte 8 byte berarti tinggal dibagi 8 ya, 8 kilobyte. Nah, simulasi ini kita nanti akan menggunakan Proteus ISIS. Jadi EEPROM 2764 itu EEPROM yang cara menghapusnya ya di EEPROM ya, read only. Jadi biasanya digunakan untuk menyimpan program sehingga ketika sudah diprogram datanya tidak gampang hilang kecuali dengan cara khusus. Jadi kalau yang model EEPROM seperti 2764 ini, dia modelnya seperti ini, ada bukaan di bagian chipnya atau IC internalnya di sini, jadi kelihatan dalamnya seperti ini, termasuk rambut-rambut kawat rambut emasnya kelihatan. Karena EEPROM jenis ini dihapus dengan cara menggunakan sinar ultraviolet. Jadi ini bagian ini ketika ingin dihapus harus dibuka ya, kemudian diekspos ke sinar ultraviolet selama beberapa waktu ya, untuk menghilangkan datanya. Jadi datanya kosong, kondisi kosong itu akan menunjukkan nilai FF ya, tiap di alamat memorinya 2764 tadi. 64 itu adalah kapasitasnya. Kemudian untuk programnya sendiri ada bagian pin yang namanya VPP nantinya. Nah, di sana untuk programnya, kalau di sini untuk program harus menggunakan tegangan 12,5 volt. Jadi kalau dipakai tegangan 5 volt tidak bisa ya. Jadi ketika ini sudah diprogram, nanti bagian ini akan ditutup ya, ditutup dengan kayak lakban atau penutup sehingga cahaya tidak masuk ke sini. Karena kalau cahaya masuk, meskipun itu kadar ultravioletnya sedikit, bisa menghilangkan data yang ada di sini. Makanya ketika ini dipakai biasanya ini ditutup ya. Kemudian untuk modenya ya, nah, mode programming kita lihat di sini. Nah, kalau program maka CE-nya harus low ya. Kemudian OE itu kan output enable-nya terserah mau dikasih low atau high ya, L atau H terserah. Tapi untuk PGM-nya harus dikasih L ya. Kemudian ininya juga harus dikasih tegangan VPP yaitu 12,5 volt. Kemudian datanya disiapkan nanti di bagian O ya, O1, O0 sampai O7 atau D0 sampai D7 ini. Kemudian VCC tegangan kerjanya sama VCC. Jadi ketika program ya juga ada kondisi khusus seperti ini. VPP-nya harus 12,5 ya. Kemudian di PGM-nya harus logika rendah ya. Dan seterusnya ini ya. Ya kalau program verify, kalau untuk memverify itu mencocokkan ya. Mencocokkan antara data dengan yang diprogramkan itu juga harus menggunakan tegangannya sama 12,5. Kemudian kalau sudah diprogram maka tinggal dibaca, nah seperti ini. Kalau baca ya VPP-nya tidak usah 12,5 tapi cukup VCC sama yang di sini, yaitu dengan logika TTL 5 volt ya, cukup ya. Karena baca berarti ini D-nya output, bagian D-nya berarti output keluar di sana. Jadi CE-nya harus L ya, OE chip enable-nya harus L, output enable juga harus logika L ya, low, kemudian PGM-nya high, logika tinggi ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba simulasikan menggunakan Proteus, tapi kita tidak untuk simulasi programming ya, tapi untuk simulasi datanya dianggap sudah diprogramkan. Nah, makanya kalau berbeda dengan tipe IC yang kemarin 6264 ya, yang di RAM, maka kalau kita double klik di sini, kita stop dulu ya. Kalau ini kita double klik, nah, kita kembalikan dulu. Double klik di sini, maka di sini kita bisa meload image file ya. Artinya konten yang ada di EEPROM itu isinya apa itu bisa dimasukkan di sini. Nah, saya ambil data bin. Nah, data bin isinya apa?
Saya cobakan untuk memudahkan kita pakai, sebenarnya ini text file ya. Jadi kalau saya buka di sini, jadi ini sudah saya isikan di situ data bin, kemudian di OK. Jadi data yang ada di sini adalah ketika saya running datanya ini. Nah, datanya isinya apa? Kita lihat di sini datanya adalah, nah datanya ini ya, data bin. Saya menggunakan free commander ya, karena di free commander itu kita bisa view teksnya. Nah, teksnya seperti ini, kita bisa zoom ya. Jadi free commander XC ini tinggal dicari aja di apa namanya, di googling ya, nanti tinggal download, itu free. Kemudian di sini ada fasilitas lain free view model ini ya. Jadi saya teksnya ini yang di data bin itu. Jadi sebenarnya teks cuma saya ganti namanya data.bin, harusnya data.txt, supaya mudah dideteksi oleh Proteus tadi ya. Nah, untuk memudahkan cross check ke apa namanya, ke simulasi, kita bisa tampilkan di ini dengan menggunakan atau memunculkan tipenya ya di sini. Hexanya kita munculkan ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kode hexanya, kemudian ini teksnya ya. Jadi kalau kita apa namanya, kita zoom lagi, nah akan muncul seperti ini. Nah, ini kita gunakan nanti untuk meng-cross check ya. Nah, kita buka lagi kembali di Proteus yang kita turunkan di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian ini ya, jadi kalau kita lihat di bagian ini, alamat 00 isinya 43 dan seterusnya ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E ya. Nah, setelah E karena hexa kan berarti 10, 10 berarti 11 12 dan seterusnya ini 1F. Setelah ini 20 21 sampai 2F 30 31 dan seterusnya sampai di sini ya. Nah, kalau simulasinya betul berarti nanti ketika saya masukkan di sini alamat ya, sesuai ini. Jadi kalau 00 berarti ini, kalau kita pakai 2 digit ya, berarti kita cukup pakai yang 2 ini. Jadi kalau 00 berarti ini 000 semua ya. Jadi ini biner, ini bukan hexa ya. Jadi kalau ingin 1 ya berarti ini 1. Kalau 2 berarti 10 ya. Kalau 3 11. Nah, nanti datanya yang keluar adalah di bagian di 0 ini. Nah, kontrolnya bagian ini harus sesuai tadi ya, CE sama OE. Kita apa namanya, kita berikan 01 ya. Jadi kalau CE itu chip enable, output enable, kemudian tadi BGM sama VPP nya kita masukkan VCC ini. Oke, kita coba simulasikan di sini. Jadi kita bisa klik bagian bawah ini ya. Atau kita pakai di sini aja ya. Bagian play-nya di bagian bawah ketutup ya. Kita bisa pakai debug kemudian execute. Nah, ini. Nah, setelah kita execute, nah kita lihat di sini sudah kondisi running. Nah, di sini ada tanda-tanda seperti ini, berarti dia masuk ke high impedance ya. High impedance itu karena OE-nya masih 1 ya. Nah, ketika OE-nya kita buat 0 atau low, nah akan muncul. Nah, ini. Nah, kita lihat, kita kunci aja di sini supaya apa namanya? Supaya langsung keluar di sini ya. Jadi kalau ini saya bikin rendah terus, otomatis bagian ini ketika diubah akan muncul di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Data pertama itu ketika ini 0, maka adalah 43 ini. Ini 4, ini 0, 1, 0, 0 ya, 4 ya. Kemudian 0, 0, 1, 1 berarti 43. Nah, data kedua 61 betul. Nah, kita lihat cek di sini. 0, 1 berarti yang di sini 0, ini 1 seperti ini. Berarti 4, maaf, 0, 1, 1, 0, 6 ya. Berarti 0, 0, 1, 1. Berikutnya adalah 72. 72 ini berarti data 0, 1, 2. 2 berarti ini 0, ini 1 ya. 1, 0 ini 2. 7, 2. Ini 7, ini 2. Betul ya. Kita coba 3. 3. Nah, 6, 1 lagi. Nah, 6, 1. Betul ya.
Nah, sekarang kita coba skip ya, kita loncat. Apakah di posisi 1, 3 ya? 1, 3 berarti 0, 1, 3. Maaf, 0, 1, 2, 3. Ini adalah 2, 0 ya, 20 kita lihat sini. Nah, saat ini sudah 3, berarti saya klik 1, 1, 3. Nah, kita lihat sama 0, 0, 0, 1, 0, 2 ya. Kemudian di sini 0, berarti 2, 0. Nah, kita coba loncat lagi di sini, misalnya 9. 9. 9 itu berarti tinggal dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 di sini adalah 6, 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 6, 9 ya. Nah, untuk 1, 9 berarti saya harus di sini, nah seperti ini. Nah, ini 1, ini 9. Berarti di sini kita lihat 0110 6 ya, 1001 9. Betul ya. Nah, sekarang kita pindah ke bagian di sini. 39 ini. 9 berarti 20. Kita lihat di sini. Kita klik 3. Nah, 3 ini 9. Di sini munculnya adalah 2 0010 2 ya. Kemudian 000 adalah 0. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya tidak ada di data ini? Nah, katakanlah saya bikin yang 40 kan ada ini 40. Maka datanya adalah ketika tidak diprogramkan dia akan muncul nah misalnya nilai 80 ya. Jadi kalau 80 ya, ini 8, ini 0, maka dia akan satu-satu semua ya di sini. Ini juga kalau misalnya dibikin ini, nah, sama ya. Jadi kalau tidak diprogramkan munculnya kondisinya kosong itu adalah FF seperti itu. Tapi kalau diprogramkan tadi maka dia akan berubah sesuai dengan data yang di sini 43 61 72 ya. Kemudian 61 lagi posisi 4 20 ya. Posisi 5 6D nah dan seterusnya seperti itu. Jadi saya kira tidak terlalu susah untuk simulasi EEPROM ini. Tinggal Anda load datanya tadi di apa namanya di EEPROM ini ya, cara mudah ya pakai teks aja biar gampang cross checknya. Meskipun Anda bisa juga pakai kode-kode biner di sini ya. Tapi kalau pakai kode biner Anda susah bikin apa namanya bikin tulisannya ini. Nah seperti itu untuk video kali ini, itu tutorial untuk simulasi EEPROM. Kita stop dulu di sini. Bisa pakai ini stop ya. Oke, jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.